Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi usahawan atau UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8, yang masih menggunakan ketentuan PP 55 yang bayarnya 0,5% dari omset. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan atau UMKM, untuk bisa lapor SPT tahunan di Kortex, syaratnya perlu mempersiapkan dua hal, yaitu membuat rekap bruto 2025 atau rekap omset Januari Desember 2025, dan kedua, sudah menyetorkan pajak PP 55 yang 0,5% dari omset dalam hal omsetnya melebihi 500 juta. Ada 8 tahapan agar wajib pajak orang pribadi UMKM atau usahawan di bawah 4,8 M bisa lapor SPT tahunan di Kortex, yaitu login Kortex pertama kali, yang kedua ajukan permintaan kode otorisasi, yang ketiga buat konsep SPT, buka SPT-nya, lalu keempat di SPT bagian induk jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu, yang kelima isi SPT bagian lampiran L1 dan L3B, lalu keenam cek status PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan di bagian induk E11A nilainya 0 atau nihil. Terus yang ketujuh, submit SPT dengan cara pada bagian induk paling bawah klik bayar dan lapor. 8 terakhir, download bukti pelaporan SPT tahunannya. Untuk kondisi tertentu, dalam hal wajib pajak suami memiliki istri bekerja dan NPWP gabung, bagaimana cara melaporkan penghasilan istri, dan pembahasan yang terakhir, case dan solusi error pelaporan SPT tahunan dalam hal wajib pajak menemui kendala error. Oke, langkah pertama di aplikasi Kortex di alamat kortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Kortex pertama kali atau belum pernah membuat password Kortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Kortex, silakan klik lupa kata sandi, atau cek di video sebelumnya cara login Kortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Kortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Kortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode PESPRES-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya kode otorisasi DJP, lalu buat PESPRES-nya. Untuk ketentuan buat PESPRES sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, PESPRES ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @ Oke, setelah PESPRES dibuat, PESPRES dan ulangi PESPRES disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Setelah berhasil login dan membuat kode otorisasi, lanjut langkah ketiga, yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan, lalu periodenya Januari Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini. Lanjut langkah berikutnya, wajib pajak buka SPT dengan cara klik yang tanda pena.
Setelah berhasil wajib pajak membuka SPT-nya, membuat konsep SPT dan membuka SPT-nya, lanjut ke langkah keempat di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan. Langkah pertama, wajib pajak isi di bagian header, yaitu lakukan klik posting SPT terlebih dahulu sampai dengan statusnya completed. Dalam hal sudah dilakukan posting dan statusnya sudah completed. Yang kedua, yaitu masih di bagian header, centang sumber penghasilannya di centang kegiatan usaha. Yang ketiga, di bagian B1 dijawab ya, turun ke bawah. Di bagian B1 menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, ini dijawab ya. Setelah menjawab B1, jawab lagi yang keempat, yaitu bagian B1, B2, iya dikenai pajak bersifat final. Ini yang bagian tengah. Lanjut ke langkah kelima, bagian B1, B3 dijawab tidak dikenai pajak final. Yang B1, B3 yang bagian tengah, ini dijawab tidak, wajib pajak dikenakan pajak bersifat final. Langkah keenam, di bagian C5, ini pilih PTKP sesuaikan dengan tanggungan wajib pajaknya. Dalam hal wajib pajak belum menikah, maka pilih TK0. Langkah ketujuh, bagian B sampai dengan bagian J, pertanyaan lainnya yang belum dijawab, maka dijawab tidak. Bagian C dan seterusnya sampai dengan bagian J, ini dijawab tidak. Dalam hal semua pertanyaan di bagian induk sudah dijawab, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian lampiran L1. Kita klik L1, lalu isikan data hartanya. Jadi bagian induk isi jawab seluruh pertanyaan. Lanjut di bagian L1, isi data hartanya, kondisi harta per 31 Desember 2025. Wajib pajak bisa mengecek data hartanya ini sudah terisi secara otomatis dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun-tahun sebelumnya, dan data harta dari SPT tahun sebelumnya itu akan ditarik masuk ke aplikasi Cortex-nya. Dalam hal tidak ada perubahan, maka data hartanya sudah sesuai. Dalam hal ada perubahan, silakan diedit, ubah nilainya, atau dihapus dalam hal data hartanya sudah tidak ada. Dalam hal ada penambahan harta, silakan klik tambah. Untuk yang ada tabungan, uang tunai atau setara kas lainnya, lokasi harta diisi Indonesia, tahun perolehan diisi 2025, saldo masukkan kondisi per 31 Desember 2025. Untuk keterangan tidak perlu diisi, lalu klik simpan. Setelah wajib pajak memastikan data hartanya sudah sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025, cek dari kas setara kas untuk yang tabungan, uang tunai dan sejenisnya. Ceknya di bagian harta bergerak untuk yang kendaraan. Dalam hal wajib pajak ada kendaraan. Dalam hal datanya masih ada yang kurang, silakan klik tambahkan, lalu isikan datanya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Lalu cek di harta tidak bergerak, dalam hal terdapat tanah dan bangunan, silakan klik tambah dan isikan lengkapi datanya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Untuk harta lainnya, ini isikan sesuai dengan kondisi peralatan elektronik atau furnitur kondisi per 31 Desember 2025. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap dan sudah disimpan, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di bagian lampiran L3B kita isikan data omset terkait. Isikan data omset di bagian L3B di bagian A. Scroll ke bawah, lalu edit yang tanda pena ini. Setelah diklik edit tanda pena, silakan wajib pajak isikan jumlah omsetnya dari Januari sampai dengan Desember 2025. Setelah data omsetnya dari Januari sampai dengan Desember 2025 sudah diisi semua, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, data omsetnya akan terisi secara otomatis dan akan mengkalkulasi mana yang dikenakan pajak. Adapun yang dikenakan pajak adalah omset yang melebihi 500 juta. Dalam hal wajib pajak lebih dari 500 juta di bulan ke-6, maka di bulan ke-6 wajib pajak dikenakan pajak
PP 55 0,5% dari omset. Pastikan wajib pajak sudah melakukan penyetoran sendiri. Dalam hal wajib pajak belum melakukan penyetoran sendiri di bagian PPh Final di store sendiri, silakan wajib pajak membuat billingnya dengan kode billing 4111284220 dan wajib pajak melakukan penyetoran sesuai dengan jumlah PPh Final terutang. Lanjut langkah berikutnya, yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas, yaitu di bagian induk, di bagian E11A, PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah K pernyataan. Di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan klik tutup. Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya, untuk memastikan wajib pajak sudah selesai lapor SPT, pastikan di SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini, nanti BP-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda bukti lapor, maka pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Oke, kita lanjut pembahasan yang ke-9. Dalam hal wajib pajak ada kondisi tertentu, yaitu wajib pajak suami yang memiliki istri bekerja dan NPWP-nya gabung. Bagaimana cara melaporkan penghasilan istri? Penghasilan istri dilaporkan dalam SPT tahunan suami. Caranya seperti apa? Caranya tambahkan. Jadi dalam hal suaminya wajib pajak usahawan, isikan data-datanya sesuai dengan tahapan usahawan, lalu tambahkan beberapa poin untuk yang penghasilan istri bekerja, yaitu di bagian induk I14C itu dijawab ya. Kalau kita lihat di bagian induk paling bawah, itu di pernyataan transaksi lainnya, 14C pernyataan apakah Anda menerima penghasilan final, yaitu dijawab ya untuk melaporkan penghasilan istrinya. Lalu akan ada lampiran L2. Di bagian lampiran L2 kita klik, lalu klik tambah. Setelah klik tambah, baru laporkan penghasilan istri di bagian L2 ini. Silakan masukkan NPWP, lalu jenis penghasilan, pilih penghasilan dari satu pemberi kerja, lalu jumlah penghasilannya, dan jumlah PPh terutang sesuai dengan bukti potong istrinya. Lalu setelah datanya diisi, klik simpan. Oke. Ini gambaran dalam hal wajib pajak suami usahawan memiliki istri bekerja, kurang lebih ada 10 tahapan. Tinggal tambahkan tahapan untuk melaporkan penghasilan istrinya. Di tahapan ke-6, isi bagian induk I14C, dijawab ya. Dan ke-7, bagian lampiran L2 bagian A, isi data bukti potong istrinya. Lalu lanjut 8, cek status submit SPT sampai dengan download bukti pelaporan SPT tahunannya. Oke, berikutnya kita masuk pembahasan terakhir. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error, silakan wajib pajak cek cache dan solusi error pelaporan SPT tahunan di aplikasi Cortex. Ada 5 error yang sering dialami oleh wajib pajak usahawan atau UMKM, yaitu yang pertama error failure response 401, 501 atau unknown. Yang kedua error isian tidak lengkap, kolom kosong atau inputnya belum lengkap. Terus error yang ketiga error kode otorisasi tidak muncul. Yang keempat error rek KODJP 0024 passphrase-nya tidak valid atau incorrect. Dan terakhir error operasi gagal. Oke, error yang pertama yaitu failure response 401, 501 atau unknown seperti tampilan berikut ini. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error seperti ini, silakan dicek jaringannya, pastikan jaringannya ada. Dalam hal jaringannya ada, silakan dilanjut aja. Dalam hal setelah dilanjut tetap ada kendala error atau tidak bisa dilanjut, silakan coba di refresh, ganti browser, atau coba di logout dan login ulang kembali. Oke, kita masuk error yang kedua, error isian tidak lengkap. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error seperti ini, tampilan seperti ini, main form atau plus input L1, silakan jika kendalanya main form, silakan cek pada bagian induk dan pastikan semua pertanyaan di bagian induk itu terjawab semua. Dalam hal ada tanda merah, silakan dilengkapi jawaban pertanyaannya. Oke.
Dalam hal ada keterangan L1 form, silakan masuk ke bagian L1, lalu isikan data harta, minimal ada 1 data harta. Silakan diklik tambah, lalu isikan datanya. Misalkan ada data tabungan, isikan data tabungannya, lalu isikan saldo per akhir Desember. Error yang ketiga yaitu error kode otorisasi tidak muncul. Dalam hal setelah klik bayar dan lapor dan tampilannya seperti ini, tidak bisa dilanjut, maka wajib pajak cek jaringan dan coba di refresh kembali. Dalam hal dicek jaringannya ada dan dicoba refresh beberapa kali, tetap kode otorisasi tidak muncul, silakan ajukan ulang kode otorisasinya. Oke, error yang keempat yaitu error rek KUDJP 0024 Passphrase tidak valid. Dalam hal setelah diisikan kata sandinya itu ada keterangan passphrase-nya tidak valid, silakan wajib pajak cek kembali, pastikan passphrase yang diinputnya benar. Dalam hal sudah dicoba beberapa kali, keterangannya tetap passphrase-nya tidak valid, maka solusinya ajukan ulang kode otorisasinya. Untuk error yang kelima yaitu operasi gagal, selesaikan PPh final L3B. Dalam hal wajib pajak UMKM atau usahawan setelah centang klik bayar dan lapor ada keterangan seperti ini, operasi gagal, cek lampiran L3B tabel A. Silakan wajib pajak masuk ke lampiran L3B, lalu cek di bagian selisih, pastikan dalam hal wajib pajak ingin lapor SPT tahunan di Kortex, pastikan tidak ada selisih. Dalam hal terdapat selisih, silakan cek setorannya, pastikan wajib pajak sudah setor atau pastikan setorannya pakai kode 4111284220. Jadi dalam hal wajib pajak ada terutang, omsetnya di atas 500 juta, ini misalkan omsetnya 50 juta per bulan, dan di bulan ke-11 dan bulan ke-12 ada PPh yang terutang, pastikan sudah dibayar, tandanya sudah dibayar, ada PPh final di setor sendiri, ada jumlah atau nilai di bagian PPh final di store sendiri. Dalam hal belum ada, berarti ini belum di store atau kode storannya tidak valid. Dalam hal belum di store, silakan wajib pajak store terlebih dahulu pajaknya, pajak yang kurang bayar ini, disetor dan dibuat billingnya di menu pembayaran layanan mandiri kode billing dengan kode 4111284220. Silakan di store terlebih dahulu. Sudah di store, silakan posting ulang SPT-nya, lalu masuk ke L3B. Dalam hal tidak ada selisih, baru lanjut klik bayar dan lapor. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan di aplikasi Kortex bagi wajib pajak orang pribadi, dan bagaimana cara menyelesaikan solusi error di aplikasi Kortex agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan sampai selesai. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.